Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi islahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas, ya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda besar kita, yakni penghulunya umat, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau ini adalah salah satu uswatun hasanah, ya, bagi kita semua. Salawat pun dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda kita dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan juga para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi duha kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan, ya, tausiah, yaitu judulnya adalah tentang orang-orang yang ketika mendapat musibah atau bencana, ya, atau juga ujian, ya, mereka ada yang mengeluh dan bersabar. Jadi judulnya adalah kriteria orang ketika mendapat musibah atau ujian. Baiklah, yang pertama langsung saja, ya. Kriteria yang pertama yaitu orang yang lemah. Maksudnya gimana? Ketika mendapat musibah atau ujian ada kriteria orang yang lemah. Jadi kriteria orang yang lemah ini adalah ketika mendapat ujian atau musibah, maka dia akan mengeluh. Banyak mengeluh, ternyata musibahnya seperti ini, ya Allah, kenapa engkau, dan sebagainya. Ya, pokoknya setiap hal yang menimpa dia, ujian yang Allah berikan, maka dia selalu mengeluh, berkeluh kesah, ya. Itu ada kriteria yang pertama, ya. Jadi orang yang lemah, yang senantiasa tidak bersyukur. Oke. Dan dia selalu mengeluh. Adapun kriteria yang kedua, ya, ketika orang mendapat musibah atau ujian, kriteria orang yang kedua yaitu kriteria orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Ini adalah kriteria orang yang bersabar. Bapak akan lihat, ya, atau kalian lihat juga artinya. Perhatikan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Anak-anak, dari ayat ini kita melihat bahwasannya Allah pun akan memberikan suatu ujian kepada kita, ya, dengan sedikit ketakutan tadi, ya. Namun di ayat terakhir, ya, kabarkanlah kepada orang-orang yang bersabar. Ternyata orang-orang yang bersabar ini dialah orang yang akan beruntung. Ketika mendapat ujian, ketika mendapat musibah, maka dia akan bersabar, ya, dan terus dia tidak lari dari musibah atau tidak lari dari masalah, ya. Yang dilakukan sabar, dan jadikanlah bersabar dan sholat itu sebagai penolong. Insya Allah Allah akan menolong kita, ya. Itu kriteria orang yang kedua, yaitu orang yang selalu bersabar. Kriteria orang yang ketiga ketika mendapat musibah atau ujian, orang yang ketiga ini yaitu orang yang selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada dia, baik itu berupa ujian, ya, ataupun berupa apapun, ya, dia akan senantiasa bersyukur. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap ujian, setiap masalah yang kita hadapi semata-mata itu adalah ujian dari Allah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas
keimanan, ketakwaan kita, dan juga kualitas kedewasaan kita. Ya sebetulnya seperti itu. Ya, jadi setiap ujian yang Allah berikan itu maka syukuri, ada hikmah di baliknya. Nah seperti halnya ketika kita diberikan ujian musibah berupa COVID-19 ini, tetap kita harus bersyukur loh. Kenapa? Ada hikmahnya. Ketika adanya COVID ini mungkin kita lebih banyak berdiam di rumah bersama keluarga, ya. Nah, walaupun pelajarannya jarak jauh atau belajarnya di rumah, tapi tetap ya materi masih bisa tersampaikan ya dengan adanya media seperti ini. Nah bersyukur ya, inilah kriteria orang yang selalu bersyukur, yaitu orang-orang yang musibah didapatkannya atau Allah memberikannya ujian tapi dia masih tetap bersyukur dan selalu mencari hikmah di baliknya. Insya Allah semua akan ada hikmahnya, karena ujian atau cobaan itu diberikan kepada kita semata-mata Allah itu bukan tidak sayang, tapi Allah sayang kepada kita ya, agar kualitas kita itu lebih meningkat. Contoh, ada misalnya anak yang kelas 1 nih, ujian atau ulangan pasti akan Bapak berikan atau wali kelas berikan ulangan sesuai ya dengan kesanggupan dia, atau sesuai ulangannya yaitu ulangan kelas 1. Begitupun kelas 2. Tidak mungkin misalkan ulangan kelas 1 lalu soalnya diberikan soal untuk kelas 6, tidak mungkin ya. Nah pasti sesuai dengan kesanggupannya, karena Allah pun berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah tidaklah Allah itu memberikan ujian kepada kita ya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah jadi inilah ya, Allah memberikan itu ujian sesuai kesanggupan kita untuk melewatinya. Nah ya, mungkin itu saja anak-anakku semuanya untuk materi kuliah subuh, atau ulangi ya materi kuliah duha ini. Nah ya, duha ya, kalian semoga Bapak doakannya semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah dan juga dijadikan anak yang soleh dan solehah ya, amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.